Halo, Shalom, apa kabar? Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat tahun baru, saya ucapkan buat setiap jemaat kita. Saya percaya di tahun ini kita ada banyak harapan yang kita gantungin kepada Tuhan. Dan biarlah kepercayaan kita tetap kuat di dalam Tuhan. Dan hari ini saya kembali diberi kesempatan untuk berbagi berkat firman Tuhan kepada kita semua dengan judul renungan yang saya bisa bagikan adalah pilihan yang benar. Pilihan yang benar. Kita buka dalam Ulangan pasal 30 ayat 11 sampai 20. Ulangan pasal 30 ayat 11 sampai 20. Kita baca bersama-sama. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu, dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Amin. Bapak Ibu, kitab Ulangan adalah kitab yang sangat unik, Bapak Ibu. Kitab ini ditulis oleh Musa sebelum bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Dan pada saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tidak banyak yang mengenal Tuhan, Bapak Ibu. Mereka hanya tahu tentang Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub adalah Allah nenek moyang mereka. Tapi siapa Allah, mereka tidak tahu itu. Bagaimana hidup sebagai umat Allah, bagaimana menyembah Dia, mereka tidak tahu. Maka itu, Bapak Ibu, dengan susah payah, tanda kutip, Tuhan melalui Musa mengajar mereka bagaimana Tuhan memberi, atau dengan cara Tuhan memberi mereka hukum di Gunung Sinai. Tuhan mengajar mereka tentang arti ibadah yang sesungguhnya kepada Tuhan. Tuhan mengikat perjanjian kepada mereka. Lalu Tuhan menunjukkan kuasanya supaya mereka percaya dan takut kepada Dia. Segala cara Tuhan lakukan hanya untuk satu tujuan, membentuk mereka menjadi umat Tuhan sebelum mereka siap masuk ke tanah Kanaan, Bapak Ibu. Sebelum kita sampai lanjut lagi, Bapak Ibu, saya percaya setiap kita punya harapan yang baik
waktu kita masuk ke tahun yang baru. Tetapi hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kebenaran ini, supaya kita punya pilihan yang benar. Apa maunya Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita tidak hanya memilih dengan dasar keinginan diri kita untuk memuaskan diri kita semata. Bapak Ibu, kita lanjut Bapak Ibu. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu setelah Tuhan memberikan ajarannya kepada mereka, perintahnya kepada mereka Bapak Ibu, ketika mereka sudah sampai hampir masuk ke tanah Kanaan, bangsa Israel memberontak kepada Tuhan. Mereka berbuat dosa. Singkatnya, Tuhan akhirnya menghukum mereka. Mereka tidak langsung masuk kepada tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada mereka, tetapi Tuhan menghukum mereka dengan 40 tahun berputar-putar di padang gurun. Dan pada waktu kitab Ulangan ini ditulis, 40 tahun sudah berlalu Bapak Ibu. Semua laki-laki yang pada waktu itu pemberontakan itu terjadi di usia 20 tahun lebih pada waktu itu, sekarang sudah mati. Pengecualian Yosua dan Kaleb Bapak Ibu. Maka yang ada pada saat itu adalah generasi baru, umat yang baru, di mana kitab Ulangan ini ditulis. Dengan kata lain, mereka adalah orang-orang yang pada waktu itu pemberontakan itu terjadi sebelumnya, mereka itu masih kecil atau bahkan mungkin mereka belum lahir Bapak Ibu. Dan sekarang mereka sudah menjadi generasi yang baru, umat yang baru, pasukan yang baru Bapak Ibu. Mereka siap sekali lagi masuk ke tanah Kanaan Bapak Ibu. Tetapi kali ini berbeda dengan perjalanan sebelumnya. Kenapa? Karena di perjalanan sekarang ini yang kita baca pada saat ini, Musa tidak diizinkan Tuhan untuk memimpin mereka masuk ke tanah Kanaan. Musa hanya akan diizinkan Tuhan, hanya sekedar melihat tanah Kanaan dari jauh, lalu kemudian dia mati Bapak Ibu. Dan selanjutnya kita tahu Tuhan memakai Yosua untuk membawa mereka masuk ke tanah Kanaan. Maka sebelum masuk ke tanah Kanaan Bapak Ibu, sebelum Musa mati, Musa mengulangi lagi perintah Tuhan, ketetapan Tuhan, perjanjian Tuhan di dalam kitab Ulangan ini. Maka dari itu, di dalam bahasa Indonesia, kitab ini disebut kitab Ulangan. Mengapa? Kalau kita melihat isi dari kitab Ulangan ini, Musa mengulangi kembali semuanya di hadapan mereka. Dia mengulangi kembali kisah pemberontakan Israel. Dia ulangi lagi berbagai hukum Tuhan. Dia mengulangi lagi konsekuensi bagaimana melawan Tuhan. Dan dia minta kepada mereka, jangan berdosa lagi seperti bapakmu dulu. Bapak Ibu, coba kita bayangkan. Menjadi Musa pada waktu itu. 40 tahun dia memimpin bangsa Israel. Tidak terhitung banyaknya, di mana tenaga, keringat, air mata yang dia curahkan untuk melayani bangsa itu Bapak Ibu. Dan Musa tahu persis betapa bebalnya bangsa Israel pada waktu itu. Tidak ada bangsa yang kepadanya Tuhan begitu jelas memberikan penampakan dirinya Bapak Ibu. Kita bisa lihat di mana Tuhan memberikan penampakan dirinya. Lewat tiang awan, tiang api, Tuhan bicara di dalam awan dengan bunyi guru yang besar. Membuat mereka takut melihat kedahsyatan Tuhan yang besar. Seperti itu. Di mana mana turun tiap hari untuk sebagai makanan mereka. Air ada di padang gurun. Daging ada buat mereka. Bahkan Musa berkata, mujizat selama 40 tahun, kasut mereka tidak menjadi rusak. Bapak Ibu,
Ini menandakan pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa, di mana Tuhan memperlihatkan diri kepada mereka, tetapi juga mereka tidak menjadi percaya kepada Tuhan. Justru mereka bebal, mereka terus melawan Tuhan dan menyembah Allah lain, Bapak Ibu. Maka terakhir kalinya sebelum Musa meninggal, Bapak Ibu, Musa mengulangi kembali perintah Tuhan. Di sini dia mengingatkan, ada berkat kalau kamu mentaati perintah Tuhan, ada kutuk kalau kamu melanggarnya. Dan Musa mengajak mereka untuk memilih. Pilihlah kehidupan. Pasal 1 sampai pasal 29 dari kitab Ulangan ini, panjang lebar Musa mengulangi semua firman perintah ketetapan dari Tuhan, lengkap dengan berkat dan kutuknya, Bapak Ibu. Dan di dalam bagian yang kita baca ini adalah Musa meringkaskan semuanya hanya di dalam 2 bagian sederhana, yaitu kehidupan dan kematian. Mana yang kamu pilih? Bapak Ibu, ketika kita membaca bagian ini, sepertinya kita mendapat kesan. Kesan apa? Musa sebagai pemimpin besar menjadi seperti seorang bapak yang sedang berpesan kepada anaknya dengan penuh kasih sayang, membujuk, meyakinkan, memohon dengan desakan yang kuat kepada mereka. Sedang berkata bahwa, hai anakku, jangan bodoh. Jangan memilih yang salah. Pilih yang benar. Pilih kehidupan. Jangan pilih kematian. Jangan sama seperti bapakmu yang dulu. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat di sini, di mana Allah memberitahukan kepada mereka untuk memilih yang benar. Kalau kita melihat dalam ayat 11 yang tadi kita baca sampai 14, dikatakan di situ, perintah-perintah ini tidaklah terlalu sukar bagimu, tidak pula terlalu jauh, tidak naik ke langit untuk mengambilnya, tidak perlu juga ke seberang laut untuk mengambilnya. Apa maksudnya? Sederhana, Bapak Ibu. Apa yang diminta Tuhan tidak terlalu sukar, apa yang diminta Tuhan tidak terlalu jauh. Bukan di langit, bukan di awang-awang, bukan misterius, bukan di seberang laut. Sesuatu yang asing, yang tidak mereka mengerti. Tetapi Musa berkata, firman yang sangat dekat dengan kamu, ada di mulutmu, ada di hatimu, untuk dilakukan. Bapak Ibu, artinya sudah jelas yang diajarkan kepada mereka adalah yang ada di mulut mereka, yang ada di hati mereka. Dan Tuhan mau meminta mereka untuk mengulangi lagi, mengajarkan kembali lagi kepada anak-anak mereka bahwa itu ada di mulut mereka, ada di hati mereka. Ingin berkata bahwa firman itu begitu jelas, begitu dekat, tinggal engkau lakukan. Bapak Ibu, di sini Musa ingin berkata, semua tinggal masalah pilihan. Musa ingin berkata bahwa sekarang engkau memilih kehidupan atau kematian, keberuntungan atau kecelakaan. Bapak Ibu, kalau kita mau renungkan bagian ini, Bapak Ibu, pilihannya seakan-akan mudah, di mana kita bisa memilih. Termasuk kita, Bapak Ibu. Kalau ditanya pilih mana, kehidupan atau kematian, kita pasti memilih kehidupan. Keberuntungan atau kecelakaan, kita pasti memilih keberuntungan. Tetapi Musa di sini tidak akan mati-matian untuk membujuk, mendesak, memperingatkan, bahkan mungkin lebih kepada mengancam mereka untuk memilih yang benar, kalau pilihannya itu segampang itu. Bapak Ibu,
Kalau pilihannya segampang itu, dari dulu orang Israel, bapaknya mereka itu akan taat. Dari dulu orang Israel sudah masuk ke tanah Kanaan. Tidak perlu berputar-putar 40 tahun di padang gurun, Bapak Ibu. Kenyataannya orang Israel sudah pernah memilih kematian dan kecelakaan. Dan Musa menambahkannya lagi, Bapak Ibu. Dalam ayat 17 sampai 18 dikatakan bahwa kalau hati mereka berpaling dari Tuhan, tidak mau mendengar Tuhan lagi. Bisa kita bayangkan kondisi hati seperti hati ini. Akan banyak dosa dan pelanggaran yang mereka lakukan. Tetapi Musa berkata, kalau kamu benar-benar tidak mau mendengarkan dan berpaling dari Tuhan, maka hal ini yang akan terjadi padamu. Yaitu apa? Mereka akan dibiarkan diri mereka disesatkan dan menyembah Allah lain dalam kehidupan mereka. Dan pada akhirnya Musa berkata bahwa aku berkata kepadamu, hari ini engkau pasti binasa. Bapak Ibu, kalau kita renungkan, kadang kita tidak sadar dengan akan hal ini. Ketika kita berpaling dari Tuhan, tidak mau mendengar Tuhan, bukan hanya dosa ini atau dosa itu yang kita lakukan, Bapak Ibu, tetapi sadar atau tidak sadar, kita melakukan hal yang paling Tuhan benci. Yaitu apa? Menyembah Allah lain. Dan bagi Musa pada saat itu, ujung dari segala sesuatu adalah masalah pilihan. Maka itu, apakah kamu memilih mengasihi Tuhan atau berpaling dari Tuhan? Kehidupan atau kematian? Dan pilihan bodoh yang sama ini bisa mereka buat sekali lagi, dan pilihan yang bodoh yang sama ini juga bisa dibuat manusia sampai hari ini, Bapak Ibu. Pertanyaannya, mengapa kita sering memilih yang bodoh? Bukankah sudah jelas sekali, jangan pilih yang bodoh, kematian, kecelakaan, tapi pilihlah kehidupan, pilihlah keberuntungan. Musa berkata bahwa kalau mereka memilih mengasihi Tuhan, itu berarti mereka harus hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Berpegang pada perintah, ketetapan, peraturan Tuhan. Kalau mereka lakukan itu, berarti mereka memilih kehidupan dan keberuntungan. Ini adalah jawaban di mana kita kalau memilih dengan benar, Bapak Ibu. Dengan cara apa? Mengasihi Tuhan, hidup di jalan-jalannya. Artinya apa? Memilih kehidupan adalah memilih mengasihi Tuhan, memilih taat kepada Dia. Dan inilah juga menjadi masalah bagi setiap kita, Bapak Ibu. Maka dari itu, sebelumnya Musa sudah menegaskan kalau seandainya mereka bertobat dalam ayat pasal 30 ayat 1 sampai 10, kalau mereka bertobat, berbalik dari kesalahan-kesalahan mereka, berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan keadaan mereka. Sekalipun engkau di tempat yang jauh, di ujung langit sekalipun, ini juga termasuk Bapak, Ibu, dan saya. Tuhan akan menarik dan membawa kita kembali kepada pilihan kehidupan yang Dia sudah tunjukkan dan Dia sediakan bagi kita. Bapak, Ibu, terkasih dalam Tuhan. Pilihan kita apa? Rasul Paulus pernah memberikan gambaran yang baik di dalam Roma pasal 7 ayat 21. Dikatakan khususnya di dalam pasal 7 ini ayat 1 sampai habis, Bapak Ibu, di mana di situ dikatakan bahwa demikianlah aku dapati hukum itu. Hukum ini, jika aku menghendaki berbuat baik, apa yang baik,
yang jahat itu ada padaku. Bapak Ibu, dalam pasal ini, dalam pasal 7 ini, Paulus menggambarkan dosa itu seperti hukum. Paulus sengaja menggunakan istilah hukum untuk menunjukkan kuasa, tarikan, paksaan dari dosa itu dalam hidup kita, Bapak Ibu. Kalau dosa itu berbentuk perintah, lakukan yang jahat ini, jangan ke gereja, pergi ke tempat itu gampang kita tolaknya, Bapak Ibu. Masalahnya dosa tidak seperti itu. Bagaimana cara kerja dosa, Bapak Ibu? Contoh yang baik untuk menggambarkan dosa itu adalah seperti hukum gravitasi. Hukum gravitasi bukanlah sebuah hukum perintah yang dari luar, tetapi sebuah kekuatan yang membuat objek-objek mematuhi keinginannya, sehingga benda-benda seperti tidak berdaya karena ditarik oleh gravitasi. Kalau jatuh pasti ke bawah, nggak ada jatuh ke atas gitu, Bapak Ibu ya. Atau gambaran dosa seperti rasa lapar atau rasa haus, Bapak Ibu. Kalau orang lapar dan haus, kita tidak perlu diperintah untuk makan atau minum. Justru karena rasa lapar dan rasa haus, Bapak Ibu, kita ditarik atau sangat tertarik mencari dan berusaha untuk makan dan minum. Maka hukum dosa itu seperti gravitasi, Bapak Ibu, dan seperti rasa lapar atau rasa minum, rasa haus, Bapak Ibu, memaksa kita untuk melakukan sesuatu. Dia menarik kita dari luar, mendesak kita dari dalam, begitu kuat sampai akhirnya kita tunduk. Maka dari itu Paulus berkata, aku ingin yang baik, tapi aku tidak ingin melakukan yang jahat, tapi yang jahat itu terus ada padaku. Menarik begitu kuat, menarik begitu rupa, Bapak Ibu. Bapak Ibu, bukankah kita juga mengalami hal itu? Kita menemukan betapa sulitnya kita tunduk kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Betapa seringnya kita bergumul dalam kehidupan kita karena dosa. Akhirnya kita menyakiti Tuhan, kita melawan Tuhan, kita menista nama Tuhan. Akhirnya kita ingin lepas tapi sulit. Sehingga banyak sekali menimbulkan pertanyaan bagi orang Kristen, Bapak, Ibu, dan saya. Sehingga kita berkata bahwa, bukankah Kristus telah mengalahkan dosa? Bagaimana mungkin Kristus sudah mengalahkan dosa, tapi dosa masih begitu kuat dalam diri kita? Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan, betul, di dalam Kristus dosa sudah dikalahkan. Amin. Sehingga setiap anak-anak Tuhan sudah bebas dari kuasa dosa. Yang Kristus lakukan adalah menjadikan dosa tidak memerintah lagi, tidak menjadi penguasa di dalam kehidupan kita. Yang Kristus lakukan adalah mencabut dosa sampai ke akarnya dan mematikan dosa itu, sehingga dosa itu tidak memerintah lagi dalam hidup kita. Tetapi kita perlu tahu dan kita perlu jujur. Dosa tetaplah dosa, Bapak Ibu. Sifat dosa yang ingin menguasai, menarik kita, tidak pernah berubah, Bapak Ibu. Maka dari itu kita perlu sadar dan kita perlu jujur dalam kehidupan kita bahwa Kristus telah melakukan bagiannya dan kita mempunyai bagian sebagai anak-anak Kristus, duta-duta Kristus. Maka dari itu gambaran yang benar yang harus kita cermati dalam kehidupan kita supaya kita tidak terikat oleh dosa-dosa kita. Seorang teolog menggambarkan tentang keberadaan dosa dalam hidup kita seperti begini.
Dosa itu seperti seekor badak yang sedang masuk ke dalam restoran. Nah, bayangkan Bapak Ibu, kalau ada badak masuk ke sebuah restoran, apa yang akan terjadi? Jelas, dia akan sangat berkuasa dan siapa yang bisa melawan badak itu? Tetapi juga pertanyaannya, siapa yang mau tunduk kepada perintah dia, si badak itu? Tidak mungkin waktu si badak berkata bahwa diam di situ, aku mau seruduk. Begitu, kan? Tapi apakah ada orang yang menjawab dengan tenang dan penuh sukacita? Oke, silakan. Saya diam. Silakan seruduk. Tentu tidak ada orang seperti itu, Bapak Ibu. Pasti orang-orang akan berlari, menghindari dia, menyelamatkan diri masing-masing. Tetapi kita perlu tahu, dia berkuasa untuk dorong kita ke sana kemari. Dia, badak itu berkuasa bikin kita pontang-panting, bahkan bisa melukai kita. Tetapi dia tidak bisa menundukkan kita di bawah kuasanya. Seperti itulah dosa dalam kehidupan orang Kristen. Kuasanya jelas, tarikannya jelas. Dosa itu membuat kita terombang-ambing, pontang-panting. Tetapi kita pasti menang karena dosa telah dipatahkan oleh Kristus, Bapak Ibu. Tetapi masalahnya adalah seringkali kita di sini menyerah kepada dosa. Sehingga setan tahu dia tidak bisa menarik kita ke neraka karena kita sudah percaya kepada Yesus Kristus. Tapi dia akan usahakan kita merasakan neraka di dalam dunia dengan melakukan dosa, Bapak Ibu. Setan tahu dia bukan penguasa kita lagi, tapi dia akan berusaha menunjukkan bahwa dia masih menguasai kita, Bapak Ibu. Di dalam Kristus sungguh ada kemenangan atas dosa. Maka itu, berjuanglah terus melawan dosa dan pilihlah untuk mengasihi Tuhan, Bapak Ibu. Maka dari itu, prinsip dasar dalam hubungan kita dengan Tuhan adalah kebebasan untuk memilih. Kita bebas untuk memilih, Bapak Ibu, mana mau taat atau tidak kepada Tuhan. Kita bebas memilih apakah kita bebas menentukan apa yang akan terjadi setiap harinya dalam kehidupan kita. Ada pilihan untuk berdosa atau tidak berdosa. Kita punya pilihan untuk berdoa atau tidak berdoa. Baca Alkitab atau tidak. Marah atau tidak. Mengasihi suami atau istri kita atau tidak peduli sama mereka. Memilih membenci orang atau mengasihi orang. Memilih untuk makan atau tidak dan sebagainya, Bapak Ibu. Mengutuk atau memberkati. Semuanya adalah pilihan. Pertanyaannya, apa yang kita pilih hari ini? Apa yang kita pilih setiap hari? Alkitab, Tuhan menarik kita untuk memilih yang benar. Pilihlah kehidupan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, di tahun yang baru ini, saya mengajak kita untuk merenungkan kembali kehidupan kita. Sebelum atau lebih jauh kita mengarungi kehidupan kita. Jangan sampai kita salah memilih. Tetapi pilihlah yang benar, yaitu pilihan di dalam Kristus, hidup sesuai dengan Dia,
mengasihi Dia, dan mentaati Dia dalam setiap kehidupan kita. Maka apapun kehidupan kita, baik di bawah maupun di atas, rendah atau tinggi, susah atau senang, sakit ataupun sehat, kita tetap memilih dengan benar. Dan pilihan kita hanya di dalam Tuhan saja. Percayakan hidup kita kepadanya, sehingga Dia akan memelihara dan memulihkan setiap kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang datang kepada kami, membawa kami, menuntun kami untuk hidup tetap bergantung kepada Tuhan. Apapun kehidupan kami, kondisi apapun yang kami alami hari-hari ini, kami tetap percaya Tuhan yang memelihara dan menuntun kami. Tuhan, beri kami kesadaran dan kemampuan untuk dapat mampu hidup bergantung kepada Tuhan. Terpujilah nama Bapa, kekal bahkan sampai selama-lamanya. Hamba serahkan seluruh kehidupan anak-anak-Mu Tuhan, jemaat-Mu. Biarlah hidup mereka terus bergantung kepadamu untuk satu tujuan. Kehidupan mereka hidup tetap melakukan rencana-Mu, kehendak-Mu dalam kehidupan mereka. Sehingga hidup mereka tetap mengasihi Tuhan dan mau taat setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama Bapa, berkati gereja-Mu, berkati gembala sidang, seluruh staf, dan seluruh jemaat Tuhan, pekerjaan dan usaha yang kami jalankan, pelayanan yang ada, yang bergerak terus dalam gereja ini. Tuhan menolong dan memberkati. Karena kami percaya Engkaulah Roh-Mu, Engkaulah yang memimpin, Engkaulah yang menaruh berkat, menaruh Roh-Mu yang kuat bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.